Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kita semua baik aja dan bahagia. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, halo, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang minimalism, tentang lifestyle juga, dan juga tentang budgeting. Dan biasanya aku upload video satu kali, kadang kalau lagi rajin 2 kali seminggu. Buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, thank you for welcoming back. Oke, jadi kita langsung aja. Hari ini aku akan sharing tentang tips supaya lebih atau tetap produktif, karena ya ini kan kita banyak yang work from home ya, atau sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, semua secara online. Dan jujur aja deh, pasti banyak dari kita yang udah enggak seproduktif waktu kita kerja dari kantor atau kita sekolah di gedung sekolah atau di kampus. Nah makanya hari ini aku mau sharing productivity hacks, yang ini adalah tips aku pribadi doang ya, jadi nggak ada cara bukti ilmiah dan lainnya, tapi seenggaknya ini yang aku jalanin supaya membantu aku tetap lebih produktif dalam menjalani hari-hariku work from home. Nah kalau gitu tanpa berlama lagi, let's get started. Tips aku yang pertama adalah write your plan. Tulis. Kenapa harus tulis? Karena kita harus mengeluarkan isi pikiran kita. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, isi pikiran kita ini bener-bener acak-acakan banget gitu ya. Semuanya kita bisa pikirin sampai akhirnya terpengaruhi oleh emosi. Makanya kadang kita kalau banyak pikiran, banyak tugas, banyak kerjaan, kita kira stres. Makanya sebelum kita stres, kalau misalnya tips dari aku, kalau misalnya kita dapat suatu kerjaan, kita dikasih tugas, kita dapat satu ide, itu langsung ditulis supaya nggak numpuk dan akhirnya itu membuat kita pusing, membuat kita tuh overwhelming gitu ya. Jadi harus langsung ditulis di kertas, atau cara gampangnya itu adalah selalu langsung tulis di notes HP kalian. Karena misalnya kalian lagi keluar, kalian nggak bawa jurnal kalian bisa tulis di notes handphone kalian. Tapi dengan menulis ini itu bener-bener membantu aku banget sih. Aku bener-bener merasa perbedaan dulu waktu aku cuman simpan di dalam pikiranku doang, sama sekarang aku keluarin dalam tulisan. Jadi bedanya adalah waktu aku cuman taruh di pikiran doang, itu bener-bener cuman jadi beban pikiran aku doang. Tapi kalau sekarang aku tulis di dalam jurnal, lebih ke arah justru aku bisa memikirkan gimana caranya aku ngerjain tugas-tugas aku gitu ya. Jadi aku bisa, jadi ini berhubungan dengan tips yang kedua, yaitu belajar untuk prioritas. Setelah aku tulis tuh, ibaratnya aku di jurnalku tuh kayak semacam ada namanya brain dump, atau tempat sampahnya dari otak kita. Karena itu literally bener-bener apa yang ada di otakku itu aku taruh aja di situ, ditulis aja. Setelah aku tulis semuanya, baru aku belajar memprioritaskan dari semua yang aku tulis di situ, kayak mana sih yang penting, mana sih yang harus aku kerjain duluan, mana yang emang punya emergency, atau mana yang nggak perlu dikerjain dalam waktu dekat. Ini bisa kok dikerjain besok atau mungkin minggu depan. Jadi dari situ kita belajar memprioritaskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang seharusnya kita kerjain. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak belajar prioritas, kita bisa salah. Artinya adalah hal yang sebenarnya nggak perlu kita lakuin, atau hal yang sebenarnya penting banget harus kita lakuin, itu akhirnya kegeser sama hal yang nggak perlu kita lakuin. Karena kita nggak punya prioritas, kita kayak cuma nulis tugas-tugas kita tanpa kita tahu sebenarnya tugas kita itu apa sih hari itu. Jadi di sini aku belajar untuk menulis per hari dari yang paling simple. Kalau misalnya kayak kalian baru masuk ke dalam journaling, aku pun termasuk orang yang baru, aku itu belajar nggak usah repot-repot. Jadi aku cuma tulis kalau misalnya harinya itu berjalan seperti biasa, kayak nggak ada tugas yang super penting gitu, kayak aku cuma tulis aja, misalnya hari ini aku mau fokusnya oke, aku harus olahraga, karena misalnya kemarin aku nggak olahraga, berarti hari ini aku fokusnya olahraga. Itu akan jadi prioritas aku nomor 1. Atau misalnya kayak aku mau masak rendang, kadang kan males ya karena kan repot masaknya, tapi karena aku belajar untuk memprioritaskan suatu hal dan di hari itu nggak ada hal yang super duper penting untuk aku kerjain, ya aku kan tulis prioritas aku ya untuk masak rendang. Nggak harus tugas-tugas sekolah, nggak harus tugas-tugas kantor yang mungkin repot, tapi belajar dari hal-hal yang simple dulu. Nah misalnya ini sih lebih bekerja ya, lebih efektif kalau misalnya kayak kita kerja dan sekolah ya. Jadi kayak kita tuh bisa memprioritaskan PR mana sih, tugas mana yang harus kita kerjain duluan berdasarkan deadline misalnya kayak gitu. Terus juga kerjaan kantor gitu, apa janjian kita harusnya ngerjain balesin email-email dulu baru kita ngerjain project ini. Nah itu tuh bisa terjadi kalau misalnya kita belajar menulis dan memprioritaskan tugas-tugas kita. Next tips yang ketiga adalah visible atau kelihatan sama mata. Jadi artinya adalah kalau aku yang pertama
jurnalku harus kelihatan atau to-do list itu harus kelihatan. Jadi kalau misalnya kalian pakai kertas atau pakai papan, taruh papan atau kertas itu di depan mata kalian supaya kalian nggak jelalatan matanya. Alias kalau misalnya kalian mata jelalatan, kalian langsung lihat lagi, oh to-do list gue, oh hari ini harus balesin email. Ya kalian akan balik lagi ke kerjaan kalian untuk balesin email. Kalian coba, itu secara nggak sadar, secara psychological itu bener loh, itu bisa terjadi. Karena aku kayak gitu, kalau misalnya jurnal aku taruh di dalam laci, kayak aku gampang banget terdistract dan ngerjain hal yang lain. Aku lupa sama tugas aku hari ini itu apa fokusnya. Tapi kalau misalnya jurnal aku itu di atas meja, terbuka, terpampang apa yang aku harus kerjain hari itu kayak kalau aku terdistract, itu gampang balik lagi karena mata aku tuh langsung lihat itu lagi dan lihat, oh ya hari ini aku harus balesin email. Jadi aku akan balik ke tugas aku yang sebenarnya harus aku kerjakan di hari itu. Ini juga berhubungan dengan work environment kita ya. Kayak misalnya ruangan kerja kalian tuh gimana, tempat kerja kalian kayak gimana. Aku nggak bilang kalian harus punya satu ruangan sendiri, satu cubicle yang sendiri, enggak. Bahkan aku kerja di dalam kamar tidur. Kenapa? Karena jujur ini adalah tempat yang bikin aku lebih produktif. Jadi sebenarnya tempatnya itu kan nggak harus sama seperti orang lain ya. Kita punya tempat masing-masing yang membuat kita lebih produktif. Mungkin ada dari kalian yang merasa lebih produktif di cafe, yang sebenarnya menurut aku penting nggak penting ya, karena kalau ke kafe harus buang-buang uang. Tapi kalau misalnya itu membuat kalian lebih produktif, aku menganggapnya itu sebagai investasi. Tapi kalau aku sendiri, aku untungnya bisa produktif hanya dengan bekerja dari rumah. Yang penting meja kerja aku itu rapi dan nggak banyak distraksi. Mungkin cuma ada jurnal aku aja di atas itu. Kalian cari tempat kalian kerja itu di mana dan bikin tempat itu serapi dan seproduktif mungkin gitu ya. Jadi contohnya misalnya kayak aku kerja dalam kamar, tapi kalau suami aku, dia nggak bisa kerja di dalam kamar. Karena apa? Kalau dia kerja di dalam kamar, nanti dia biasanya itu abis makan siang, balik mau kerja, dia bisa nap dulu, dia bisa tidur siang dulu, dan biasanya kadang bilangnya 10 menit tapi jadinya setengah jam. Nah itu jadi akhirnya sekarang dia kerja di luar. Jadi gitu loh, cari tempat kerja yang bikin kalian itu lebih produktif. Next, yang keempat adalah stick to your plan. I know things happens, kayak banyak hal-hal yang tidak kita bayangkan atau kita rencanakan terjadi, yes. Tapi kalau misalnya tanpa rencana, kalian itu akan jalan kayak tanpa arah. Tapi kalau misalnya kalian punya plan, kalian punya arah gitu, bahwa kalian harus ke sana. Kalau misalnya kalian nggak punya plan, nggak punya goal, kalau ada halangan atau rintangan yang terjadi di luar dugaan kita, kalian itu akan belok. Dan akhirnya apa? Ya kalian makin menjauh dari goal kalian. Jadi saran aku adalah stick to your plan. Makanya dari prioritas itu, kita itu harus bikin goalnya itu menurut aku sebisa mungkin jurnal kita itu harus terlihat di depan mata atau to-do list kita itu kelihatan, supaya kita itu nggak lari-lari kemana-mana gitu ya, supaya kita tetap bisa fokus ke dalam goal kita itu. Nah ini berhubungan dengan tips aku yang nomor 5, yaitu adalah breakdown large project, yang artinya adalah breakdown goal besar kalian. Kalau kalian tahu ya, sering dengar kan tentang visi dan misi. Apa sih sebenarnya visi dan misi itu? Yaitu adalah goal besarnya kalian. Nah sekarang caranya gimana kalian mau mencapai visi dan misi kalian itu? Kalian harus breakdown itu jadi hal yang lebih kecil yang achievable. Contoh ya, sebenarnya ini bisa sebesar kayak 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi buat aku sih pemula nggak usah kayak gitu-gitu banget. Buat aku pertama, coba aja dari 1 tahun. Apa sih goal aku di 1 tahun ke depan? Misal di tahun depan aku mau punya dana emergency. Gimana goal tiap bulannya supaya tahun depan dana emergencyku terkumpul? Jadi aku tulis lagi goal setiap bulannya. Setelah goal setiap bulannya, aku tulis lagi goal setiap harinya. Jadi itu membuat aku supaya bisa lebih semangat dan mencapai goal besar aku gitu. Karena aku punya goal besar yang aku pecahkan jadi goal yang lebih kecil, yang achievable, yang doable, yang benar-benar bisa kita lakuin. Jangan cuma bikin goal kayak oke, aku mau beli rumah 5 tahun. Ya gimana caranya gitu? Kalian mau KPR, kalian mau nabung, kalian tuh harus tahu gimana caranya 5 tahun lagi kalian itu punya rumah. Jadi kalian itu harus coba breakdown goal kalian setiap hari supaya 5 tahun lagi kalian bisa punya rumah. Karena kalau misalnya kalian cuma punya gambaran kayak gitu doang, itu bisa dibilang susah banget mencapai goalnya itu loh, tanpa ada step yang jelas gimana caranya kalian mencapai goal itu. Next, tips aku yang keenam adalah don't check things. Gak usah cek-cek Instagram, Facebook, email kalau misalnya gak ada waktunya. Ini adalah salah satu tips yang aku dapat dan aku rasa cukup benar-benar membantu dalam produktivitas aku ya. Kasih dedicated time. Jadi misalnya, oke, aku akan bales email di jam 9 sampai 12 siang. Setelah itu aku gak akan cek email lagi. Kalau misalnya ada email setelah jam 12 siang ya aku akan balasnya besok. Instagram, oke, aku akan buka Instagram misalnya
misalnya jam 8 sampai jam 9 pagi, terus habis itu setelah kerja jam 5 sampai jam 6 sore. Ya udah, setelah itu nggak buka-buka Instagram, nggak cek Instagram, nggak apa, bahkan notifikasinya matiin aja. Karena biasanya dari kita cuman cek doang, misalnya kayak ada notifikasi email, notifikasi pesan, kita cuma ngecek, akhirnya kita scrolling dan browsing dan udah ngabisin waktu 2 jam. Itu sayang banget kan? Itu padahal awalnya cuma niatnya mau ngecek bentar doang, tadinya cuma mau ngedip tapi totalnya jadi tidur. Kalau kita mau meningkatkan produktivitas kita ke next level gitu ya, kita harus coba cara. Nah, tips aku yang ketujuh adalah find your system. Jadi kayak misalnya tadi aku bilang tentang tempat kerja, di mana sih yang bikin kalian lebih produktif gitu kan? Apa misalnya di meja kerja? Oke, meja kerja juga aku susun tuh, ini buat tempat pulpen, karena aku ngambil pulpen gini, ini gini, ada alurnya gitu, jadi kayak mengalir gitu kerjanya ya. Mungkin lebih gampang kalau soal masak. Itu kalau masak tuh posisi minyak di sini, sutilnya di sini, kompornya di sini, tempat ini sini. Kalau kita masak tuh nggak yang heboh, gerak-gerak sana sini, bolak-balik gitu nggak. Tapi kayak semuanya tuh nah, bisa jalan cantik. Itu yang dibilang dengan find your system. Make it easy. Kalau ada yang gampang, ngapain cari susah? Pakai aplikasi-aplikasi untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Contohnya untuk to-do list kalian, untuk kalender, untuk apa-apa. Sekarang kan banyak banget, semua bisa pakai aplikasi yang bisa membantu kalian. Pakai itu, gunain era modern saat ini. Kalau bisa pakai aplikasi, pakai aplikasi. Ini aku mau kenalin ke kalian satu aplikasi yang bisa membantu kalian untuk mengelola pembukuan keuangan usaha kalian. Nama aplikasinya adalah Bukukas. Tapi aplikasi ini bukan cuma membantu kalian untuk pembukuan keuangan UMKM kalian, tapi ini juga bisa kalian pakai untuk mencatat pembukuan keuangan pribadi kalian sendiri. Kalau gitu langsung aku jelasin aja gimana cara pakai aplikasi Bukukas ini ya. Jadi Bukukas ini adalah aplikasi pencatatan keuangan digital yang gratis, mudah dan aman untuk UMKM dan juga pribadi. Bukukas ini baru launching pada Desember 2019, tapi sekarang udah dipercayai oleh lebih dari 5 juta pengguna. Wow! Dan aplikasi Bukukas ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis usaha. Kebanyakan pengguna Bukukas saat ini memiliki usaha di bidang food and beverage, fashion, pulsa dengan umur rata-rata 25-35 tahun. Saat ini Bukukas bisa kalian download di Play Store maupun di App Store. Jadi setelah kalian daftar, kalian langsung bisa pakai aplikasi Bukukas ini. Ini aku jelasin fitur-fitur di dalam aplikasinya yang bisa membantu kalian untuk mengelola pembukuan keuangan dan memaksimalkan usaha kalian ya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Jadi pada fitur ini kalian bisa melakukan catatan pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalian bisa tahu tuh berapa keuntungannya, berapa pengeluarannya, dan pemasukannya setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Dan sekarang ada yang baru dari fitur pengeluarannya ini, dimana kalian sekarang bisa melakukan kategori per pengeluaran. Misalnya nih, kalian pengen tahu pengeluaran paling banyak itu ada dari kategori apa? Apa fashion, makanan, make up. Nah, dengan fitur ini kalian bisa tahu tuh pengeluaran paling banyaknya ada di mana. Kalau kita udah tahu, pasti dong kita akan meminimalisir pengeluaran dan mengatur pengeluaran yang tidak penting. Pada pemasukan dan pengeluaran, kalian juga bisa menambahkan informasi rinci seperti modal pembelian barang, jenis barangnya apa, foto bond, metode pembayaran, dan keperluan transaksi lainnya. Di fitur transaksi ini kita juga bisa mengirimkan invoice digital ke para customer kita. Yang kedua adalah kalkulasi otomatis. Dari laporan keuangan yang tadi tuh, untuk ngitung secara manual kan akan makan waktu dan ribet banget ya pakai kalkulator. Makanya dengan fitur kalkulasi otomatis ini, it will save your precious time dibandingkan kalian merekap pembukuan secara manual. Udah gitu, untuk menghindari human error, misalnya ada yang hilang, keselip, atau juga kecoret. Nah, jadi setiap bulan kalian bisa tahu rekapan pembukuan keuangan usaha kalian, dan rekapannya itu bisa diunduh di aplikasi Bukukas langsung dalam bentuk PDF maupun Excel. Bukukas akan sediain 3 jenis laporan untuk kalian, yaitu laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan juga laporan pelanggan. Fitur yang ketiga adalah pengingat hutang piutang dan jatuh tempo. Kalau kita punya
usaha maupun enggak, mungkin ada aja yang ngutang. Dan biasanya kalau orang ngutang, kita akan memberikan tenggat waktunya kapan, ya kan? Nah, pada fitur ini kalian bisa melakukan pencatatan hutang piutang 3 kali lebih efektif daripada pencatatan secara manual. Kalian bisa mencatat hutang, menentukan tenggat waktunya kapan, dan penagihan secara otomatis yang terhubung dengan WhatsApp dan SMS. Jadi kita nggak perlu bingung lagi tuh uangnya kemana, karena sudah tertrack semuanya di aplikasi Buku Kas. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, memberi itu maksudnya kita yang ngasih utang ke orang lain. Sedangkan kalau menerima artinya kita yang utang ke orang lain atau kita yang menerima utang. Untuk atur tenggat waktunya kita bisa setting nih setelah kita input data orang yang menghutang maupun diutangi. Jadi udah nggak zaman tuh nagih-nagih utang ke rumah orang, bawa-bawa tas pinggang dan buku kas. Nah, terus selanjutnya ada juga kartu nama elektronik. Di fitur ini kalian dapat membuat kartu nama usaha maupun pribadi. Nanti ada beberapa template kartu, kalian bisa input nama, alamat, nomor telepon, dan langsung bisa kalian promosikan ke berbagai sosial media kalian. Fitur yang selanjutnya adalah fitur payment Buku Kas Pay. Di fitur ini kalian bisa transfer pembayaran ke supplier gratis tanpa biaya antar bank maupun e-wallet. Nah, di fitur Buku Kas Pay ini kalian bisa juga nagih utang nih supaya bisa langsung masuk uangnya ke dalam akun Buku Kas kalian. Yang terakhir adalah grafik dan inventory atau stok. Jadi tersedia grafik tren penjualan usaha yang dilengkapi dengan rincian status dan metode pembayaran serta channel penjualan. Terus ada juga analisa grafik tren pengeluaran untuk rincian hal apa aja yang bersifat konsumtif dalam bisnis atau pribadi keuangan kalian. Kalian bisa tahu lebih dalam lagi mengenai tren keuntungan bisnis dari waktu ke waktu. Kalian bisa mengatur periode tren sesuai dengan kebutuhan, bisa dari bulanan, mingguan, bahkan harian. Dan yang terakhir bisa membandingkan tren bulanan dengan periode sebelumnya lengkap dengan persentasenya. Fitur lainnya juga ada multibook, yaitu kalian bisa mencatat keuangan dari beberapa usaha secara terpisah. Misalnya kalian punya usaha di bidang fashion, terus punya food and beverage. Setiap harinya kalian bisa melakukan pembukuan beberapa usaha tanpa harus takut tertukar atau tercampur. Nah, fitur yang terakhir yaitu cetak stroke, dimana kalian bisa mencetak stroke langsung lewat Buku Kas. Tinggal mengkoneksikan aplikasi Buku Kas ini ke Bluetooth printer yang kalian punya. Tapi untuk saat ini baru tersedia dari Android. Jadi langsung aja silahkan kalian download aplikasi Buku Kas, gratis ada di App Store dan Play Store. Link dan info lain tentang Buku Kas juga aku taruh di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Tips selanjutnya yang ke-8 adalah take a break gitu ya. Kita ini bukan mesin, bahkan mesin aja atau robot itu mereka ada breaknya, ada waktu dimana mereka perlu dicas. Sebagai manusia juga kayak gitu, kita itu harus take a break. Menurut aku orang yang terlalu workaholic, ya mungkin beda-beda sih ya tiap orang, tapi kalau aku sendiri aku merasa itu nggak membuat aku makin produktif, itu nggak membuat aku sehat secara jasmani, secara emosional, secara mental itu nggak baik. Jadi harus ada take a break. Makanya kalau aku suka main game, aku biasa main game di weekend atau malam-malam setelah kerja aku main game gitu ya. Aku tuh gamer, suka main game. Nah, jadi itu membantu aku untuk melepas dan melupakan ya pikiran-pikiran atau stresnya itu. Dan untuk misalnya break yang lebih besar, kayak misalnya 6 bulan sekali, ya kita pergilah jalan-jalan. Makanya budgetnya jalan-jalan, jangan terlalu pelit untuk simpen semua duitnya, karena kita juga harus enjoy apa yang udah kita punya gitu ya, apa yang udah kita earn gitu. Kita pakai untuk enjoy, kita pakai untuk jalan-jalan, untuk pergi sama keluarga, pergi sama pasangan gitu. Aku bisa jamin bahwa setelah kita pergi jalan-jalan, setelah kita take a break itu, kita tuh lebih fresh. Dan setelah kita lebih fresh, kita itu bisa kerja dengan lebih baik dan lebih fokus, lebih punya semangat baru. Ini pengalaman aku ya, ini karena ini bener-bener super aneh banget buat aku. Waktu itu aku pergi ke salah satu pulau, ibaratnya kayak Pulau Seribu lah ya, jadi dekat dari Jakarta gitu. Nah, dari sini aku pergi ke Pulau Samal namanya. Terus kita nginep di Pearl Farm Resort. Itu bagus banget. Aku nggak tahu itu kayak bintangnya aku bisa kasih 100/100 gitu ya. Saking bagusnya menurut aku. Intinya adalah pas pulang dari situ, kita pulang siang-siang. Aku sampai rumah, tahu nggak aku ngapain? Setelah aku beberes barang-barangku, bukannya tidur, kenapa tahu nggak aku ngapain? Aku beresin dan bersihin kamar mandi. Sesemangat itu aku habis liburan kayak punya energi yang baru, kayak punya semangat yang baru. Mandi aku bersihin lantainya sampai putih semuanya. Next tips yang terakhir adalah move on and start again. Pasti ya, jadi menurut aku pasti kita akan ada saat-saat dimana kita jatuh, dimana kita males, dimana kita udah deh kita nggak cocok sama ini sama itu, kita udah nggak mau
lanjut lagi, kita udah mau jalan hidup ya udahlah kayak air aja. No, kita harus move on, kita harus ngelakuin lagi, coba lagi cara yang lain. Karena mungkin cara yang begini nggak cocok, kita coba cara yang lain. Coba mungkin kalau kerja kita di luar, mungkin kita kerja harus ngelihat taman atau ngerja harus lihat rumput, tanaman, coba aja. Coba intinya kita harus mencoba gitu ya, mencari sistem mana yang work best for us. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah patah semangat. Kita tetap percaya bahwa rezeki itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita nggak bekerja dan berusaha, masa iya sih Yang Maha Kuasa juga mau ngasih kita berkat? Nah kalau gitu itu aja 9 tips dari aku yang untuk meningkatkan produktivitas kalian. Semoga tips-tips ini bisa kalian aplikasikan. Kalau gitu jangan lupa kalau misalnya kalian belum subscribe channel aku, klik tombol subscribe-nya, kita menuju ke 10.000 subscriber. Like kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tetap tahu kalau misalnya aku ada upload video yang baru. Terus juga kalau misalnya kalian mau tahu kegiatan aku lebih banyak dan kita mau berteman lebih jauh dan kalian bisa chat-chat sama aku, follow aku di Instagram @devimelisa. Kalau gitu segitu aja video aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.